ada seorang bayi perempuan yang ditinggalkan orang tuanya setelah dia lahir ke dunia. Dia adalah Yunhee. Yunhee hidup dengan berbagai kesulitan, sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang pria yang membutuhkan pertolongan, dan Yunhee menolongnya. Pria itu mengajaknya pulang di rumahnya, dan Yunhee hidup bersama pria itu sampai dia dewasa. Tidak hanya itu, Yunhee juga bertemu dengan pangeran tampan dan jatuh cinta kepadanya. Tapi ada wanita jahat yang muncul, dan hidup Yunhee menjadi penuh perjuangan. Sampai dia bertemu dengan Jung Soo-gyum dan membuat pangeran Ibum salah paham dengan hubungan mereka. Si wanita jahat itu membakar rumah Yunhee dan Ibum datang untuk menyelamatkan Yunhee. Setelah berbagai rintangan yang dihadapi, akhirnya Ibum akan menikahi Yunhee. Tapi tiba-tiba ada yang aneh. Ada seorang wanita yang selalu melihat mereka dari jauh, yang sebenarnya dia tidak ada di dialog. Tahun ke-2025, seorang mahasiswi yang suka membaca novel mendapat beberapa notifikasi tentang berbagai macam tunggakan yang belum dibayar. Dia juga mendapatkan persetujuan untuk cuti bekerja di saat hidupnya sedang kacau. Novel yang dia ikuti juga mengalami penghentian penayangan, dan itu membuatnya kesal. Dia pun mengirimkan berbagai komentar bahwa dia protes dengan penghentian itu, karena dia juga merasa bisa menulis cerita itu dengan kaki kirinya. Saat dia sedang berjalan, dia pun terpleset dan terjatuh. Dan di saat itu, komennya mendapatkan balasan yang isi komennya. Jika begitu hebat, cobalah menulis cerita sendiri. Keesokan harinya, mahasiswa itu terbangun di era Joseon. Dia kaget ketika pelayannya membangunkannya dan memanggilnya Nyonya. Dia tambah kaget ketika melihat wajahnya di cermin dan bingung dengan apa yang terjadi sebenarnya. Kemudian, pelayannya memberitahu bahwa dia adalah putri bungsu Menteri Negara Cha Hoyol dan namanya adalah Cha Sun-chate. Dia benar-benar tidak percaya bisa terbangun dan masuk ke dunia Joseon. Itu seperti cerita di novel. Setiap pagi, keluarganya selalu sarapan bersama, dan di sana sudah ada ayah, ibu dan saudara-saudara dari Cha Sun-chate. Awalnya dia memanggil ayahnya dengan paman, dan kemudian dia membetulkannya dan memanggilnya ayah. Melihat kelakuan putrinya itu, ayahnya hanya tertawa dan keluarganya menjadi terhibur. Cha Sun-chate memiliki kakak pertama yang bernama Jang Ho. Ada juga kakak kedua yang bernama Do Ho dan juga seorang adik laki-laki yang bernama Seho. Semua saudara laki-laki Nia sangat memperhatikan jika ada yang tidak beres dengan Cha Sun-chate. Melihat berbagai makanan yang sangat lezat, Cha Sun-chate sangat bahagia karena dia biasanya hanya makan mie instan. Cha Sun-chate pun makan dengan lahap dan membuat keluarganya bingung karena biasanya dia selalu punya nafsu makan yang buruk. Kemudian Cha Sun-chate menjelaskan bahwa dia tidak bisa menyia-nyiakan makanan yang mahal karena para petani dan nelayan sudah bekerja keras. Mendengar itu, ayahnya merasa bahwa putrinya itu sudah dewasa, dan ayahnya pun menyuruhnya untuk mencari jodoh dan segera menikah. Kakaknya menyuruh Sun-chek untuk bisa menemukan jodohnya di Dahong Club. Itu adalah klub untuk para wanita bangsawan. Kemudian, ayahnya memberikan uang banyak agar putrinya bisa tampil cantik. Dan tentu saja, Sun-chek sangat senang menerima uang itu. Seseorang mendadani dia dan memakaikan baju untuknya. Hidupnya berubah seperti seorang putri. Itu benar-benar dunia yang diidam-idamkan. Tapi bagaimana jika dia tidak bisa keluar dari dunia itu? Dan itu tidak menjadi masalah, karena hidupnya sekarang bergelimang harta. Itu seperti cerita di novel favoritnya. Sun-chek masuk ke dalam toko kain yang cukup besar. Dan ketika masuk, dia disambut oleh para pelayan toko. Mereka menunjukkan baju yang terbuat dari sutera yang didatangkan dari Tiongkok. Karena sebelumnya itu permintaan dari Sun-chek, dan Sun-chek pun berpura-pura memilih baju sutera itu. Kemudian pelayannya menyuruh untuk mengambil keduanya, karena ayahnya memberinya uang yang banyak, dan Sun-chek pun menyetujuinya. Kemudian, Dewa Sun datang dan ingin membeli baju yang sudah dipilih Sun-chek, karena Dewa Sun pikir dialah yang lebih cocok memakai baju itu. Sun-chek mengenali Dewa Sun. Dia adalah wanita jahat yang ada di novel yang dia baca. Kemudian, pelayan memberitahu bahwa Sun-chek sudah memilihnya lebih dahulu. Mendengar itu, Dewa Sun marah dan menampar pelayan itu. Sebenarnya Sun-chek sangat marah melihat sikap Dewa Sun, tapi dia tidak mau berurusan dengan wanita jahat itu, karena dia ingin hidupnya tenang. Jadi Sun-chek pun mengalah dan merelakan baju itu. Pelayannya agak kesal
Karena Sun Cek adalah putri seorang menteri, jadi dia harus menjaga sikap sebagai bangsawan. Tapi Sun Cek sudah mengetahui sifat Dewa Sun yang menakutkan. Jadi Sun Cek hanya tidak mau hidupnya melelahkan. Karena Sun Cek sudah memberikan bajunya. Dewa Sun pun mengajak Sun Cek untuk minum teh bersama. Dan Sun Cek tidak bisa menolaknya. Saat itu, Unae masuk ke toko itu. Dan dia berterima kasih kepada Dewa Sun karena telah mengizinkan untuk mengadakan pertemuan di klub Dahong nanti malam. Tapi Dewa Sun tetap bersikap angkuh dan dia menjadi kesal. Kemudian, dia membatalkan minum teh dengan Sun Cek. Dewa Sun sangat tidak menyukai Unae karena dia hanya yatim piatu yang mencoba bergabung dengan klub Dahong. Ketika mengetahui bahwa nama wanita itu adalah Unae, Sun Cek menjadi sangat senang karena dia adalah tokoh favoritnya di novel yang dia baca. Tapi Dewa Sun malah berencana jahat. Dia mengajak Sun Cek untuk memberi Unae pelajaran. Ketika jamuan minum teh nanti malam, jamuan itu akan diadakan di restoran milik ayah Unae. Jadi itu akan menjadi tempat yang sempurna untuk mempermalukan Unae. Sun Cek melihat keadaan dengan menggunakan teropong. Dan saat itu, dia melihat Pangeran Gyeongsong, Yibum, yang memasuki gerbang. Menurut cerita, Pangeran Yibum dijadikan anjing istana dan melakukan semua perintah kerajaan. Dia terkenal seperti monster dan ditakuti oleh warga biasa. Tapi, ada seorang pejabat Sugyeom yang membela Yibum karena dia merasa Yibum tidak seperti yang dikatakan orang-orang. Di dalam novel, Sugyeom adalah pemeran pendukung dan satu-satunya teman Yibum. Di jalan, Sugyeom melihat Unae dan dia seperti tertarik dengan Unae. Sedangkan Hwasun malah mencari perhatian Yibum dengan berpura-pura agar kejatuhan jerami. Tapi Yibum hanya mengabaikan Hwasun dan melewatinya sampai membuat Hwasun kesal. Sun Cek melihat kisah cinta segi empat di antara mereka. Dan Sun Cek merasa itu sangat menarik karena bisa melihat kisah mereka secara langsung. Akhirnya, malam jamuan teh tiba. Para wanita bangsawan memuji kecantikan Hwasun dan itu membuat Sun Cek sangat muak. Sun Cek hanya berpura-pura menyukai Hwasun karena di sana dia hanya sebagai karakter sampingan. Jadi, dia tidak mau terlalu menonjol. Kemudian Unae datang dengan menghidangkan kudapan dan teh untuk para wanita bangsawan. Hwasun tetap tidak suka dengan Unae dan dia menyuruh Unae untuk menuangkan teh untuknya. Tapi saat Unae menuangkan teh, Hwasun dengan sengaja menjatuhkan cangkirnya. Melihat itu, Unae bergegas membersihkan teh yang tertumpah. Tapi Hwasun menendang pecahan cangkir dan mengenai tangan Unae sampai tangannya berdarah. Unae meminta izin untuk mengobati tangannya dan Sun Cek memberikan sapu tangan untuknya. Karena sebenarnya Sun Cek mendukung Unae. Hwasun merasa Sun Cek mendukung orang rendahan seperti Unae, tapi Sun Cek memberi alasan bahwa dia hanya tidak tahan melihat darah karena dia adalah putri dari seorang menteri utama. Mendengar itu, wanita bangsawan lain dapat mengerti. Tapi Hwasun mulai memancing teman-temannya untuk bergosip tentang hubungan Unae dengan ayah angkatnya. Sebenarnya, Sun Cek ingin membela Unae, tapi dia menahan diri agar tidak terlibat dengan mereka. Sementara itu, Yibum dan orang-orangnya sedang melakukan pengintaian untuk menangkap kelompok Heoksa. Salah satu teman Hwasun melihat Unae yang mendengarkan pembicaraan mereka. Kemudian Hwasun menyuruh Unae untuk menjawab rasa penasaran mereka. Apakah benar Unae menyelinap dan tidur dengan ayah angkatnya? Una merasa tidak keberatan jika mereka menjelekannya, tapi tidak dengan ayahnya, karena dia yang membesarkan dan merawat Unae dari kecil. Tapi Hwasun tetap menekan Unae sampai kesabaran Sun Cek habis. Pangeran Yibum mengejar seorang pria yang memakai masker. Mereka bertarung dan Pangeran Yibum berhasil menjatuhkan pria itu. Sebenarnya, siapa orang yang menyuruh pria itu? Pria itu tidak menjawabnya. Dia hanya merasa bisa membuat Pangeran Yibum sebagai raja, ketimbang menjadi anjing pemburu. Tapi Pangeran Yibum tidak tertarik dengan tahta, dan Yibum pun menebaskan pedangnya ke pria itu. Karena Sun Cek tidak ingin terlihat menentang Hwasun, dia pun mengajak wanita-wanita itu untuk minum koktail bersama ketimbang minum teh. Menurut Sun Cek, koktail lebih enak untuk diminum di malam hari ketimbang teh. Kemudian Hwasun pikir, sepertinya Sun Cek memang cocok berteman dengannya. Jadi, dia menyetujui ide dari Sun Cek itu. Dan Unae memahami bahwa Sun Cek sedang berusaha menyelamatkan Unae
mereka pun menyiapkan alkohol di meja. Dan Sun Cek memperkenalkan minuman baru kepada mereka, yaitu koktail. Dia mencampurkan berbagai macam minuman, dan mereka pun menyukai rasa dari racikan yang dibuat oleh Sun Cek. Mereka menikmati minuman itu, sampai membuat orang-orang penasaran dengan pesta para wanita bangsawan itu. Minuman koktail itu menyebar ke telinga para pria yang menyukai minuman alkohol, dan orang-orang pun berbandong-bandong ke tempat pesta itu. Karena penasaran dengan minuman koktail, Sun Cek melihat orang-orang yang berkumpul dan ingin mencicipi minuman koktail itu. Kemudian, Sun Cek meracik banyak minuman untuk dibagikan oleh para warga, dan mereka berpesta sampai mabuk. Pagi harinya Sun Cek terbangun, dan dia kaget ketika menyentuh dada seorang pria yang tidur di sampingnya. Ternyata pria yang tidur dengannya adalah Pangeran Hibum. Pangeran Hibum menyuruh Sun Cek untuk berhenti berpura-pura, karena Sun Ceklah yang memulai itu. Dan Sun Cek tidak ingat sebenarnya apa yang terjadi tadi malam.